Pagi ini kita akan mengulas menjadi Ansarullah berbasis akidah yang kokoh. Artinya tidak mungkin ada semangat menjadi Ansarullah tanpa diawali oleh akidah yang kokoh. Karena akidah itu menjadi dasar untuk berbuat apapun. Baik, supaya nyambung, sekedar mengingatkan yang kemarin. Bahwa kemarin sudah diulas mengenai baiat yang kedua. Tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama sejarah. Siapa yang pertama kali menjabat tangan Rasulullah SAW atau mengulurkan tangannya untuk musyafahah lalu berkata demi Allah dan seterusnya. Terjadi perbedaan pendapat, tapi yang paling populer adalah orang pertama itu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah ponakan dari Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua atau pemimpin dari Bani Ash'al. Dan Bani Ash'al itu diislamkan oleh Sa'ad bin Mu'az tadi. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, Sa'ad bin Mu'az dengan antusiasmenya setelah beliau mandi, bersyahadat, lalu segera keliling ke kampung-kampung yang menjadi basis dia, lalu berkata, siapa yang sampai sore hari belum bersyahadat, laki maupun perempuan, jangan bicara denganku. Apa artinya? Luar biasa. Coba kalau setiap RT gitu modelnya. Siapa yang belum ngaji, jangan ngurus KTP. Aduh, marah kali. Masya Allah. Aduh, gitu RTTO itu. Ya kalau muslim, kalau nggak muslim ya jangan dipaksa gitu. Tapi kalau dia muslim harus itu. Atau paling tidak menerangkan bahwa ini loh programnya. Ternyata semua masuk Islam. Kecuali satu, namanya Al-Musairim yang kemarin sudah kita ulas. Ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu ya. Singkatnya bahwa perbedaan pendapat itu memang ada mengenai siapa sih sebetulnya orang yang pertama. Ada pendapat paling tidak 3 nama ya. As'ad bin Zurarah, Abul Haytham ibnu Tayhan, dan Al-Bara bin Ma'rur. Bukan Al-Bara bin Azib. Ada lagi beda nama ya. Al-Bara bin Ma'rur pun setahu saya beberapa meriwayatkan hadis. Begitu pula dengan Al-Bara bin Azib. Masing-masing sahabat menyampaikan atau mentransmisi hadis satu sama lain. Cuman yang terkenal tentu Abu Hurairah. Nah, itu kesimpulannya dari Al-Mubarakfuri bahwa dari sekian pendapat, maka yang lebih diperkuat pendapat oleh oleh Syekh Al-Mubarakfuri adalah bahwa orang pertama yang mengulurkan tangannya, menjabat tangan beliau untuk berbaiat namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah pula Bapak Ibu yang punya ide mengadakan sholat Jumat pertama. Lalu disampaikan kepada Mus'ab bin Umair. Oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu disarankan, saya setuju. Kita mengadakan Jumat. Terus laporkan ke Rasulullah. Maka As'ad bin Zurarah segera ke Mekah, melaporkan keadaan masyarakat Madinah, siap untuk melaksanakan Jumat pertama. Beliau mengatakan silahkan. Jadi antara peristiwa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah as'au itu berbeda waktunya. Sebagian sejarawan begitu, bahwa ada penundaan sholat Jumat di Mekah. Kenapa? Situasi. Yang namanya Jumatan terlihat semua orang apa? Sementara di Mekah belum memungkinkan. Maka ditahan dulu sampai kemudian beliau mengadakannya di mana? Di Kuba. Masjid Kuba itulah Jumat pertama yang dilakukan Rasul. Tapi kalau Jumat pertama oleh umat Islam di Madinah, Yathrib. Penggagasnya As'ad bin Zurarah. Itu secara periwayatan kalau yang saya lebih mengikuti alur ini ya sejarahnya. Baik para Bapak. Jadi setelah pelaksanaan baiat dimulai, maka kata Jabir bin Abdullah, "Qumna ilaihi rajulan fa akhadha alaina al-bai'ah." Setelah orang pertama tadi yakni As'ad
Maka kami berdiri satu persatu. Berarti bukan gabung, bukan seperti main bola voli gini kan, langsung apa namanya, om pimpa alaihum, bukan begitu, melainkan rojulan, satu persatu disalami, dijabat tangan, karena ini laki-laki ya, lalu masing-masing mengatakan demi Allah, sebutkanlah kesiapan seperti yang klausul kemarin sudah disampaikan ya. Itu riwayat Imam Ahmad menyebutnya seperti itu. Nah, setelah baiat ini dilakukan oleh kaum muda, tadi ya sudah digambarkan bahwa satu persatu mereka berdiri lalu menyampaikan komitmennya masing-masing di hadapan Rasulullah SAW. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu peristiwa kemarin gambarannya. Sekarang apa yang kemudian terjadi setelah itu? Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai janji setia sekian puluh orang tadi, maka Rasulullah SAW berdiri. Kemudian bersabda di hadapan mereka. Apa kalimatnya? Kita lihat, Pak. Beliau meminta untuk dibentuk tim khusus, panitia khusus atau panitia ad hoc bahasa sekarang ya. Apa kata beliau? Disebutkan nanti ada kalimatnya nih. Faqala lil qaum. Jadi gambarannya selesai sudah baiat masing-masing termasuk perempuan. Kalau yang perempuan tanpa jabat tangan. Kalau yang laki-laki tadi rojulan semuanya berjabat tangan alias musafahah. Selesai semua wa ba'da atammat al-bai'ah, kemudian beliau meminta untuk intikhab, memilih di antara 70-an lebih itu za'iman. Apa itu za'iman? Za'iman itu pemimpin. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, zu'ama. Pernah dengar kata zu'ama? Sama dengan umaro. Ya, za'iman sama dengan amirun. Jadi beliau meminta untuk mengambil 12 orang. Isnai asyara za'iman. Nah, isnai asyara za'iman ini akan berposisi sebagai nuqaba atau nakib. Ya. Jadi za'iman ditunjuk sebagai nakib ala qaumihim dalam rangka apa? Al-mas'uliyah, yakfuluna al-mas'uliyah anhum. Mengemban tugas, mengurusi mereka, bukan saja mendata, tapi juga melayani mereka sambil menyebarkan Islam, memperkenalkan nilai-nilai Islam. Itu harapan beliau. Maka beliau berkata, wa faqala lil qaum akhriju ilayya. Tolong ya, pilih di antara kalian, setorkan padaku isnai asyara naqiban, 12 orang tolong tunjuk dari masing-masing ya. Nanti kalian akan yang 12 orang tadi baru dibaiat, baru di briefing nanti ya. Jadi yang beliau katakan itu, pilihlah di antara yang sekian puluh itu 12 orang untuk mengemban tugas. Nah, akhirnya di antara mereka bermusyawarah, terpilihlah 12 orang. Siapa saja mereka? Ini gambarannya ya. Titah Rasulullah SAW tadi segera direspon oleh sahabat. Secepat itu, Pak. Tidak, nah ini persoalannya ya, muncul di sini. Tidak sokatullah, sokwe saya mah, sokwe, gitu kan Pak? Betul nggak Pak? Sokwe, tipayun, manggawe. Karena tidak kelihatan ininya apa nasi koneng nak gitu. Tapi kalau kelihatan, saya dulu itu persoalannya Pak. Ini hebat, tidak terlihat apa balasannya kecuali surga ya dalam bayangan mereka. Maka mereka segera bergerak cepat untuk memilih 12 orang yang beliau minta. Panitia khusus, panitia ad hoc tadi. Maka intikhabihim fil hal, fakanu tis'ata fil khazraj wa salasatu minal aus. Dari Khazraj 9, dari Aus 3. Kita lihat nama-namanya. Di antara nama-nama ini terkenal nantinya pada periode berikutnya. Mereka adalah As'ad bin Zurara bin Adi, jelas yang tadi sudah disebutkan. Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. Nanti Sa'ad bin Ar-Rabi juga ada kiprah lain ya. Abdullah bin Rawaha bin Sa'labah. Ini nama yang luar biasa juga nih.
Abdullah bin Rawaha nanti ada kaitan dengan berbagai peperangan. Bahkan beliau pernah terputus tangannya nanti untuk memegang bendera demi tegaknya kalimat tauhid. Namanya Abdullah bin Rawaha. Masya Allah. Ini kan sudah memasuki kaitan kisah perang, nama-nama ini akan muncul mungkin ya. Begitu pula dengan Rafi, tapi bukan Rafi Ahmad ya. Rafi bin Malik bin Al-Majlan, Al-Bar bin Ma'rur tadi ikut, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin As-Samit. Nama Ubadah bin As-Samit ketika Bapak Ibu mempelajari Bulughul Maram, mungkin akan muncul nama ini terkait dengan cara sholat. Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Al-Mundhir bin Amr Al-Khunais. Mereka dari Bani Khazraj ya. Usaid bin Khudair yang kemarin sudah diulas, Sa'ad bin Al-Khaythama Al-Haris, dan Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Subair. 3 nama terakhir tadi saya sudah disebutkan adalah Bani Aus. Ternyata ada satu catatan menarik yang disampaikan oleh Al-Mubarakfuri. Rifa'ah bin Abdul Munzir itu menjadi badal, pengganti bagi nama Abdul Haitsan At-Taihan. Siapakah Abdul Haitsan At-Taihan? Coba Bapak Ibu memorinya kembali ke belakang dulu. Abdul Haitsan At-Taihan pernah mengangkat tangan, lalu tanda kutip ya, ada semacam kesangsian, Pak. Ya Rasulullah, menurut pengalaman nih, kalau pakai bahasa saya ya, menurut pengalaman nih, pemimpin kami selama ini, orang kalau sudah menang lupa, pergi we. Nah, kira-kira gitu nggak nih nanti? Betul Pak? Betul nggak begitu? Maksudnya di Israel sana, bukan di sini. Di sini masih tidak sedikit. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, jangan-jangan ketika kami sudah membantu, sudah mati-matian, lalu menang, Anda balik lagi. Itu nggak nih kira-kira? Bayangkan Pak. Ada nggak nada kecurigaan? Masya Allah. Kenapa Abdul Haitsan At-Taihan curiga? Ya dia belum tahu siapa diri Rasulullah SAW. Kan kenalnya baru beberapa bulan. Sedangkan yang menggelari Al-Amin sudah sekian tahun yang lalu. Saya kira wajar. Maka beliau bilang, menyebutkan bahwa darah dibalas dengan darah. Itu sebuah ungkapan yang Masya Allah. Dijamin kalian tidak akan pernah mendapatkan itu dariku. Artinya curiga itu boleh, tapi diyakinkan harusnya langsung percaya. Baik para Bapak Ibu, dari kisah awal ini kita ambil 2 poin penting ya pelajarannya. 1, tindakan Rasulullah SAW yang langsung setelah baiat selesai, langsung meminta tolong pilih 12 orang. Kan 70 itu lebih banyak sekali. Untuk mengurusi mereka perlu ada tim khusus. Maka beliau meminta tolong pilih 12 orang yang siap menjadi za'iman dalam rangka mengurusi kaumnya. Intikhaba isnai asyara za'iman yakununa nuqaba ala qaumihim. Bagi saya tindakan ini adalah teladan terbaik dalam konteks tata kelola kepemimpinan. Dan pola seperti ini akan berlanjut terus Pak, selama kepemimpinan beliau sampai wafat. Nanti dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi ini menjadi contoh baik dalam konteks tata kelola administrasi pemerintahan. Termasuk di kita juga contoh terburuk dalam sejarah. Memaksakan kehendak yang belum waktunya. Betul nggak? Itu presiden terburuk dalam sejarah dan sampai kapanpun. Diulang lagi sekarang, masuk ke MA. Usia 30 untuk setiap kepala daerah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apalagi. Tapi sama itu. Mungkin karena berhasil yang kemarin, maka coba lagi yang kedua. Siapa tahu berhasil mal. Berhasil Pak. Apa sih yang nggak bisa di kita? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi za'iman yang dipilih itu tadi yang bukan masalah kualitas, usia ditaburkan. Apa-apa kali bagi saya sesuatu yang keliru.
Bahwa beliau meminta zaiman, iya. Tapi di antara mereka tahu diri mana yang layak, mana yang tidak. Karena yang dilihat adalah kapabilitas, bukan hereditas. Bukan turunan siapa, tapi bagaimana kemampuannya apa. Oke. Para Bapak Ibu, saya ambil sedikit terkait dengan kurban ya. Ternyata Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama berkenaan dengan kurban. Kita lihat, namanya Qiyamul Udhiyah. Jadi yang Bapak Ibu bentuk Baitul Mutakin, membentuk panitia kurban, itu sebetulnya meniru Rasulullah SAW. Apa kita lihat bagaimana hadisnya? Kita lihat sini. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amin sallallahu Nabi menyuruh saya. Berarti Ali yang menceritakan. Menyuruh apa? An aqwama ala bui, supaya saya mengurusi kurban. Panitia bukan? Nah, kenapa beliau memilih Ali? Bapak Ibu tahu, Ali itu pintunya ilmu. Rasulullah SAW adalah gudangnya. Jadi wajar penunjukan itu berbasis kapasitas atau kompetensi. Bukan persoalan ya wajar ya menantunya. Bukan. Jangan curiga menantunya. Memang menantu bukan? Menantu. Tapi bukan itu dasar keputusannya. Tetapi aspek keilmuan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an akan terus dipakai aspek keilmuan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Banyak bagi saya itu menarik sekali. Misalnya Umar bin Khattab melihat satu peristiwa untuk mendapatkan legitimasi secara hukum legal formal, nanya ke Ali, ini wahai Abul Hasan, saya punya ide nih untuk mengambil sebuah policy kebijakan. Tadi saya melihat kasus begini, tolong cari ayatnya, cari hadisnya, telaah bagaimana tindakan saya. Menarik tuh Pak. Umar bin Khattab yang punya ide untuk menguatkan secara konstitusional, kalau pakai bahasa sekarang, datang Ali dipanggil, tolong diskusikan, cari dulu olehmu ayatnya, hadisnya, telaah, silakan musyawarahkan, baru kita putuskan. Itu cara pemerintahan yang baik. Ya, jadi idenya banyak, kreativitas thinkingnya bagus, bukan sering mengatakan kok nanya saya nggak tahu, tanya dong yang lain. Gimana sih maksudnya? Liar gitu Pak. Pemimpin nggak boleh gitu. Bahwa dia tidak tahu oke, tapi jangan memperlihatkan tim khusus nanti yang mengolah. Tapi idenya nggak boleh hilang, kreatif thinkingnya, novelty ideasnya harus tidak boleh kering. Harus berlimpah, itu pemimpin. Apalagi puncak, top manajemen, itu luar biasa. Harus banyak ya, memiliki novelty ideas gitu ya. Jadi ide-ide segar yang tidak boleh putus, selalu ada. Kenapa? Dari bacaan. Dari kemampuan cognitive learning, harusnya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan sedikit tentang kurban dulu ya. Ali diingatkan, selain masalah Aqwa mengelola proses penyembelihannya, juga uksima, proses pembagiannya. Ditegaskan oleh beliau, termasuk nanti dibacakan Quran ya. Salah satunya ini, wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an, penyembeli tidak boleh dibagi dari hewan yang disembelih. Itu nggak boleh Pak. Contoh sederhana ya. Pegawainya yang menyembeli atau jagal ya namanya. Berewe, cokorna, cekerna, kakinya gitu ya. Atau kepalanya silakan. Itu nggak boleh. La u'tiya fi jizaratiha. Tidak boleh penyembeli dibaginya dari situ. Kalaupun mau diberi dari dari yang lain. Dari pos lain bahasa kitanya ya. Bisa kami yang memberi kata Rasul. Kami itu berarti di luar hewan kurbannya. Nah, kita lihat di sini Pak. Tanpa disadari yang beliau terangkan di dalam hadis tentang kurban ada SOP. Kita lihat SOP-nya apa saja ya. Sedikit ke sana untuk menambah wawasan. Mungkin sudah, tapi sebagian mungkin belum. Yang sudah memperkuat. Pertama adalah kondisi hewannya dulu. Yang saya kira sekarang sedang ramai kan, menghindari penyakit.
kuku, mulut gitu ya. Itu dalam bahasa hadisnya bisa menggunakan akronain, saminain, atau ada kalimat auraul bayyin yang sudah terlihat cacatnya, maridotul bayyin yang kelihatan sakitnya, yang kelihatan tuanya. Punten yang usia tua. Tidak boleh dikorbankan Pak yang tua itu. Tapi yang sedang-sedang saja. Kalau domba tidak boleh lebih dari 5 tahun kalau bisa. Ya, 3 tahun idealnya. Tidak boleh lebih tahun. Kenapa? Untuk menghindari usia daging yang tidak nyaman. Gitu ya. La tazbahu illa musina. Salah satu hadisnya gitu. Dari segi peralatan, waktu, dan cara penyembelihan. Jadi ada objeknya hewan, SOP-nya. Kemudian peralatan, waktu, dan cara. Waktu, peralatan dulu. Ishadi al-mudiyata. Pisau harus tajam. Tidak boleh mintul. Bayangkan kalau nyembeli pakai gergaji. Menyiksa hewan kan. Itu salah ya. Begitu pula dari sisi cara. Beliau membaringkan. Di sini kalimatnya ala shifahihima, dibaringkan. Hadis lain menyebutnya ajja'ahu, membaringkan. Baru beliau menyembelihnya dengan tangan sendiri. Jadi para mudhahi boleh dengan tangan sendiri, boleh meminta orang dengan bayaran tadi asal di luar hewan. Itu prinsipnya ya. Begitu pula bagaimana cara penyembelihannya? Yusammiyu. Beliau menyebut nama dalam Quran, fazkurusmallahu 'alaiha. Harus menyebut nama, dipraktekkan bismillahi wa yukabbiru, dan takbir Allahu Akbar. Jadi bukan takbiran. Sebetulnya bukan takbiran, tapi bismillahi Allahu Akbar. Itu baru kalimatnya. Bukan Allahu Akbar, bukan. Bismillahi Allahu Akbar, baru doa. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya kalau sekarang Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulanan bin fulan wa ahlihi. Fulan bin fulan dan keluarganya. Cukup nama kepala keluarganya. Jangan sampai tidak perlu, menurut yang saya yakini ya, tidak perlu diputer. Tahun kemarin bapak atau suami, tahun ini istri, padahal istrinya sudah meninggal. Loh, kok bisa gitu? Nggak bisa. Kan istri sudah meninggal, nggak usah Pak, bapak saja. Tadi wa ahlihi nanti. Ahli itu siapa? Keluarga kan? Yang sudah meninggal sekalipun dengan sebutan wa ahlihi atau kalimat tadi wa ali siapa namanya, insya Allah sampai nilai. Itu SOP-nya ya, menurut apa yang tadi. Kemudian uksima, dibagikan. Siapa yang berhak mendapatkannya? Alal masakin, atau kalau dalam surat Al-Hajj ada kalimat al-qani'u al-muqtar. Al-qani'u adalah orang yang tidak mau meminta, termasuk di dalamnya orang kaya. Jadi al-qani'u, orang kaya boleh dapat hewan, daging hewan kurban. Al-muqtar komodoi. Jadi ayat 28 disebutkan fakulu minha, makanlah. Untuk siapa? Mudhahi boleh memakan, mengambil, boleh tidak mengambil sama sekali. Hadis yang mengatakan sepertiga ternyata juga diperdebatkan. Tidak mesti, boleh kurang dari sepertiga, bahkan boleh lebih, ada pendapat begitu. Imam Ahmad menyebutnya boleh lebih dari sepertiga. Kalau kita kan selama ini mematoknya harus kan? Ternyata itu betul. Imam Hambali, Imam Syafi'i menyebutnya sepertiga, tetapi imam yang lain tidak. Jadi boleh tidak sama sekali, boleh sepertiga, boleh lebih, dengan catatan hati-hati kalau lebih. Kenapa? Sifat rakusnya masih kuat. Atau percuma korbannya nanti. Oke, kembali ke situ ya kalimatnya. Jadi daging hewan kurban dibagi dua. Mudhahi, hak pekurban. Kedua, non pekurban. Nah, non ini bisa orang kaya, orang miskin, semua punya hak. Boleh sama rata. 5 kilo ewang misalnya gitu. Terserah, bebas gitu ya.
Itu prinsipnya. Bahkan non-muslim boleh. Menurut Syekh bin Baz dan Saleh Al-Utsaimin. Beliau menyebutnya. Dalilnya apa? 60 ayat 8 itu, Pak. La yanhakumullah anil, dengan syarat tapi ya. Non-muslim boleh mendapatkan hewan kurban dengan syarat orang itu tidak memusuhi Islam, tidak membenci Islam, tidak menghalang-halangi dakwah Islam. Itu boleh. Sebagaimana yang lain. Jadi sama ya. Itu poin pertama para Bapak Ibu, adanya panitia khusus yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, diminta oleh beliau untuk menjembatani tersebarnya Islam di Madinah. Yang kedua, instruksi Rasulullah SAW tadi terkait dengan isnai asyara za'iman, 12 orang itu tentu disepakati oleh warganya, tetapi dipilih berdasarkan konsep yang disebut al-kayyisu, orang yang dipandang cerdas, orang yang dipandang punya kelebihan. Setidaknya saya menemukan bahwa za'iman atau naqiban yang memiliki kriteria al-kayyisu ada 3, Pak. Ada al-hazimu, ada al-fatanu, ada al-qawiyu. Mereka adalah orang yang tekun, yang rajin, yang terlihat ya, orang yang cerdas, cermat dalam pengertian mikir, orang yang produktif, tangguh. Itulah yang dipilih oleh warga dari Bani Aus maupun Bani Khazraj, karena mereka harus mengemban tugas sehingga mereka harus lincah, bukan hanya nalarnya. Nah, di sini para Bapak, belajar dari mereka, mari kita memposisikan diri, harus siap untuk menjadi al-kayyisu. Apa ciri al-kayyisu? Kita lihat. Abu Ya'la Shaddad bin Aus, tadi kan Aus itu sama Bani Aus ya, radhiyallahu an, berkata, Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu punya 2 kriteria di situ, Pak. 1, dana nafsah. Tahu kekurangan dirinya, tahu kelemahan dirinya, tahu segala hal yang disebut kelemahan. Itu dana nafsah. Senantiasa melakukan muhasabah diri, menghitung diri, mengkalkulasi diri. Saya kalau masalah ini, aduh maaf. Itu konsep yang disebut dana nafsah. Ya. Jadi sifatnya apa? Looking inward, melihat ke dalam. Saya enggak lah yang ini, tapi saya ikutlah, siap. Itu orang namanya dana nafsah. Tapi yang kedua, selain posisi looking inward, dia langsung ingin bergerak cepat dengan melakukan wa amila lima ba'dal maut. Dia punya energi yang besar untuk bisa melakukan amal terbaik demi kehidupan setelah mati. Jadi semangat amalnya luar biasa. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu, saya lihat pandangan Syekh bin Baz di sini ya. Lihat bagian yang terakhir dari Syekh bin Baz. Ini, Pak. Fal hazimu al-muwafiqu ar-raghibu fi asbabin najah. Hazim, tekun, rajin sama dengan raghib, penuh harap. Saya kira Bapak Ibu hafal ya kata-kata meni rajin aja nama. Apa rajin? Ya rajin. Naon rajin teh? Ternyata rojin itu bahasa Arab. Asalnya roja. Jadi rajin adalah orang yang selalu bergerak melakukan sesuatu karena dia yakin sekali bahwa setiap yang dilakukan punya nilai. Jadi berharap terus kepada Allah, itulah orang yang rajin. Sebaliknya orang yang malas itu orang yang diam, yang melihat sesuatu secara materi saja. Dia hanya terpaku pada sesuatu yang terlihat. Di balik yang terlihat dia tidak peduli. Itulah orang yang mager biasanya. Maka mukmin harusnya menjadi al-hazim, tekun, rajin, ya, ar-raghib tadi. Nah, kata beliau, raghib itulah fi asbabin najah, menjadi sebab keselamatan seseorang.
Maka para Bapak Ibu, kembali ke awal saya bilang tadi, masjid itu sumber rahmat. Aktivitas taklim di dalamnya pun adalah sumber rahmat. Maka carilah rahmat Allah itu di masjid. Carilah rahmat Allah itu di dalam majelis taklim halaqah. Insya Allah di sana banyak rahmat. Dan pasti Bapak Ibu memerlukan rahmat tertinggi, tentu surga. Tapi seketika di dunia apa? Rahmat terpuncak di dunia. Sakaratul maut yang mudah. Allahumma inni as'aluka taubatan qablal maut wa rahmatan. Nah, rahmatan indal maut di situ. Jadi puncak rahmat di dunia itu kemudahan sakaratul maut. Puncak rahmat di akhirat adalah jannah. Saya yakin kita semua berharap sakaratul mautnya mudah. Betul kan? Makanya tadi kita teruslah hadir di dalam masjid, halaqah-halaqah itu yang insya Allah akan membuat kita terbuka pintunya untuk mendapatkan rahmat. Poin ketiga dari kisah pertama ini, sekat alias border antara Khazraj dan Bani Aus sudah hilang tuh Pak. Padahal Bapak Ibu tahu, Bani Aus Khazraj itu ratusan tahun, puluhan atau paling tidak ratusan tahun berperang tanpa henti. Tiba-tiba disatukan hati mereka oleh tauhid yang sama, oleh Allah. Nah, di sini kita belajar dari sini nih. Ayat 63 Al-Anfal menyebutnya begitu kan? Allah allafa bainahum. Allah yang mengikatkan hati di antara mereka, ta'alluq. Maka kata kuncinya, semua kita yang hadir hari ini, mari kita belajar. Hilangkan sekat-sekat itu. Belajarlah Allah, ridho, ikhlas. Insya Allah tidak akan terjadi konflik apapun. Karena sekali lagi, konflik terbuka atau tertutup, semuanya berpeluang. Sebab diri kita bisa menjadi musuh bagi yang lain. Yang lain bisa menjadi musuh bagi kita. Kata kuncinya, hilangkan tadi arogansi satu dengan lain. Tumbuhkan layyinun, kelembutan. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah diberi rahmat oleh Allah, insya Allah bisa memiliki kelembutan. Bukankah Rasulullah SAW pun punya sifat lembut karena rahmat Allah? Al-Imran, Pak. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Jadi Rasulullah SAW punya lintalahum layyinun karena rahmat Allah juga. Jadi mohonlah kepada Allah agar kita diberi rahmat berbentuk kelembutan perilaku. Insya Allah itu selamat. Ya, para Bapak Ibu, jadi kita jaga itu semangatnya. Karena kembali ke sini, in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Bahwa sebelumnya sesama penduduk Madinah saja a'da'an, saling bermusuhan. Maka kembali ke yang tadi, bagaimana kita merawat hati supaya ukhuwah ini tetap berjalan baik ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah kedua, sedikit lagi masih ada waktu, adalah panitia sudah terbentuk nih yang tadi disebutkan ya. Rasulullah SAW segera mengumpulkan yang 12 orang itu. Yang isnai asyara za'iman atau an-nuqaba tadi. Kemudian beliau menyampaikan briefing, menyampaikan kaidah-kaidah bagaimana seharusnya dan seterusnya, bagaimana komitmen mereka. Maka diceritakan oleh Al-Mubarakfuri sebagai berikut. Walamma tamma intikhab, setelah pemilihan 12 orang tadi selesai, kemudian beliau mengambil satu gambaran bahwa mereka dipertegas oleh al-mas'uliyah apa saja. Qala lahum, nah di sini, ini kalimat beliau, Pak. Antum ala qaumikum bima fihim kafala'a kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Apa kata beliau? Kalian sekarang sudah menjadi kafala, pengemban tugas. Seperti pengemban tugasnya al-hawariyun, pengikut Nabi Isa bin Maryam. Wa ana kafirun, saya adalah pengemban tugas ala qaumi, umatku, yakni umat muslim. Jadi posisi beliau apa? CEO mungkin ya. Presdirnya. Mereka ini adalah
manajer paling bawah. Manajernya lah ya. Kata beliau, ana kafilun ala qaumi. Saya ini penanggung jawab tertinggi, CEO tadi ya. Kalian manajernya, geraklah. Siap bergerak? Qalu na'am. Siap ya Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu risikonya apa? Mati kan? Nah bisa nggak? Aduh hari maut keheula ya. Saya sih mau tapi kalau mati mah keheula. Itu Pak. Berat juga ternyata ya. Kita siap mengambil tugas tapi siap risiko. Kalau gitu nggak usah. Maka kembali ingat Bapak Ibu yang kemarin Abul Haitham tadi bilang kan? Apakah temannya yang lain bilang? Bahkan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib kan bilang juga. Kalau kalian kesini masih belum siap, lebih baik nggak usah, pergi saja. Sama seperti ini, Pak. Maka pesan beliau ini, saya ulangi ya. Antum ala qaumikum bima fihim kafala'u kakafalatil hawariyin. Kalian sekarang penanggung jawab seperti al-hawariyun, muridnya Isa bin Maryam alaihissalam. Saya ini kafilun kaum ala qaumi. Jadi siapkan diri kalian. Pesan ini membuat kalau orang yang belum siap pasti berpikir sekian kali. Apa pelajarannya? Satu, kecerdasan dan kecermatan Rasulullah SAW dalam memandang watak manusia. Bahwa watak manusia itu terkadang ingin mengambil sesuatu tapi nggak mau tanggung jawab. Inilah zoluman jahulan. Coba kaitkan Pak dengan ayat itu Pak. Kenapa Allah menyebut manusia itu zoluman jahulan? Lihat ayat itu di awal. Allah tawarkan kan amanah. Inna aradnal amanah. Kami tawarkan nih amanah kepada siapa? Gunung, bumi, langit kan? Mereka mau nggak Pak? Fa'abaina enggak. Kenapa? Takut. Kami sudah mengambil amanat tapi nanti nggak dilaksanakan. Siapa yang mengambil? Fahamalahal insan. Betul kan? Tiba-tiba sudah diambil, diantepkan. Ari maneh. Gitu Pak. Nah jangan sampai terjadi begitu. Maka beliau kemudian memahami betul nih siapa. Sehingga karena beliau memahami betul wataknya yang berkemungkinan begitu, beliau menyampaikan briefing. Nah briefing ini untuk menyemangati. Jangan sampai sudah mengambil sikap tapi tidak dijalankan. Ini pula yang pernah dilakukan Tolut. Lihat. Tolut membariskan pasukannya. Falamma fasala Tolut bil junud. Ketika Tolut sudah menyiapkan pasukannya dalam rangka menghadapi Jalut di Palestina sana, beliau berdiri. Innallaha mubtalikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Sepele Pak, sungai. Tapi yang perlu kita pahami konteksnya. Perjalanan jauh, panjang, panas terik, matahari yang luar biasa. Berpuluh-puluh, bahkan ratusan kilometer. Tiba-tiba dengan kondisi tenggorokan yang kering kerontang. Melewati sungai yang jernih sampai ke tembus pandang ke dasar sungai, kumaha? Kelemot-kelemot enggak? Bayangannya, wih seger sekali ini, Masya Allah. Tolut mengingatkan, ingat. Kalau man syariba minhu, siapa di antara kalian yang meminumnya, laisa minni. Wa man lam yat'amhu, yang tidak mencicipinya, ingat. Tidak mencicipi itu sama dengan tidak berkumur-kumur. Jangankan minum, berkumur pun. Kenapa? Berkumur tidak boleh, Pak. Pintu masuk kan, ketika seger, tanggunglah. Nah, itu sedikit lagi kan. Makanya jangankan minum, berkumur pun tidak boleh. Tapi kalau cuci tangan boleh lah. Kenapa? Masih jauh dari tenggorokan. Kalau sudah berkumur, sautik deui, tanggung. Belum 5 menit, bahasa kitanya kan. Itulah sebabnya diingatkan. Jadi, mengapa beliau melakukan itu? Al-hima namanya Pak. Rambu-rambu untuk mencegah kita terpleset. Atau bahasa Turkinya, soledat.
Ti soledad, naon ti soledad? Nya terpleset, gitu kan? Bukan soleram ya, ti soledad gitu. Yang kedua, belajar dari tadi, kaum muda Yasrib menjawab, "Na'am." Nah ini Pak, tanpa sebentar, nggak ada kata-kata sebentar, langsung, "Na'am, siap ya Rasulullah." Jawaban ini bagi saya menggambarkan kesiapan mental mengemban tugas. Artinya yang perlu kita pahami, prosesnya sebelumnya mereka terus mempelajari diri, mengokohkan diri, membela Islam. Memang setahu saya berbeda kalimat jawabannya Pak, antara al-Hawariyun dengan mereka. Tapi intinya sama, yakni kesiapan membela agama Allah. Terakhir, Bapak Ibu perhatikan surat 3 ayat 52 ini. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ahassa itu sama dengan mengalami secara empiris, Pak. Jadi ketika Isa bin Maryam alaihissalam sudah melihat, sudah merasakan, sudah mengalami betapa kekufuran sudah merajalela di negerinya waktu itu, sedangkan beliau sendirian untuk mengubah tatanan yang sudah sedemikian kafir, bukan berarti beliau tidak berani, tetapi ingin menguji komitmen muridnya. Maka beliau berkata, "Man ansori ilallah." Siapa nih di antara kalian yang siap menolongku, membackupku untuk menolong agama Allah? Semua muridnya, "Nahnu ansarullah." Berkata, kami siap menjadi penolong agama Allah. Tidak mungkin Pak berani mengucapkan itu tanpa dasar akidah yang kokoh. Kalau masih berpikir tentang untuk dirinya sendiri, nggak mungkin Pak. Kalau hidup masih untuk dirinya sendiri, dia tidak akan berani siap membela. Makanya beliau bilang nih di ujung, wa idzas tunfirtum fanfiru. Ini Muslim nih. Kita mudah-mudahan kita bisa begini ya. Jika disuruh berangkat, berangkat. Sebentar, tundukannya. Jam 4 tuh udah mulai sebentar lagi subuh. Tundukan sholat itu tanggung. Itu belum siap berarti Pak. Idzas tunfirtum, jika diminta bergerak, fanfiru. Mungkin khifafan wasikolan. Mungkin berat, mungkin ringan. Lawan itu nafsu. Maka diingatkan oleh hadis ini, untuk kita semua, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsah bih mata ala su'batin min nifaq. Orang yang mati seumur hidupnya tidak pernah berjuang untuk agamanya, tidak punya niat hati terbesit untuk peduli pada agamanya, mata ala su'batin min nifaq, kematiannya punya sifat munafik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hidup untuk diri sendiri, nggak peduli pada persoalan agama, itu urusan mereka. Pada kita Muslim, hati-hati. Rasul mengecapnya boleh jadi punya sebagian sifat munafik. Maka kita khawatir kalau munafik kembali ke awal, rahmat hilang, sehingga sakaratul mautnya naudzubillah boleh jadi sulit. Itu para Bapak Ibu yang kita bahas pagi ini, beberapa poin menarik dari dua kisah tadi, mudah-mudahan bisa menjadi penguat iman. Barakallahu fiikum. Baik, mungkin ada beberapa. Ini saya satu ada bisa. Orang-orang yang di Makkah pertama kali masuk Islam itu bisa disebut dengan asal guna awal itu. Apakah istilah ini juga ada untuk yang di Madinah, termasuk yang 12-nya, apakah namanya ada demikian? Jadi orang-orang yang di Makkah itu biasanya kan kenal asal guna awal. Apakah yang 12 itu bisa dikatakan asal guna awal untuk orang Yasrib? Apakah istilah demikian? Sesungguhnya penyebutan itu bisa berlaku untuk dua kaum yang berbeda. Setahu saya dua-duanya bisa. As-sabiqunal awalun tidak hanya menunjuk pada sekitar 60 orang dari Mekah ya, enggak. Tapi juga as-sabiqunal awalun dari secara bahasa itu kan semacam pelopor sebetulnya. Jadi bisa saja disematkan kepada As'ad bin Suroroh tadi, atau Hudayr yang beberapa nama 12 tadi itu bisa insyaallah. Karena penyebutannya beda waktu, tapi intinya secara bahasa ya
As-sabiqun al-awwalun adalah orang yang paling dulu. Istilah yang sangat umum. Jadi bisa untuk al-muhajirin, bisa juga untuk al-ansor. Gitu. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di surat 3 ayat 53 yang saya tanyakan, surat 3 ayat 33. Apa kelebihan Pak Imron itu sehingga Allah mensejajarkan dengan para nabi? Dalam arti lengkap surat itu, Inallah astafa agama wa nuhau wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sehingga Allah sampai mensejajarkan Pak Imron bahkan di surat yang ketiga dan akan surat yang ketiga. Kira-kira apa yang diberikan Imron juga ingin mendapatkan Allah seperti apa yang diberikan Allah kepada Pak Imron. Ayat ini luar biasa, bisa menginspirasi. Paling tidak poin-poin pentingnya apa ada? Satu, Allah membedakan penyebutan Adam, Nuh alaihi wassalam dengan Ibrahim alaihissalam dan Imran. Coba Bapak Ibu ingat tadi. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Ada kata Allah? Ada kata Allah? Enggak ada. Tapi ketika Ibrahim, wa ala Ibrahim. Ketika Imran, wa ala Imran. Artinya Adam dan Nuh, tanda kutip, masuk kategori keluarga yang gagal. Bahwa Adam berhasil, ya, secara pribadi. Tetapi keluarganya ada yang cacat orang. Ada kan? Faktanya ada. Kabil, kasus pembunuhan, tapi kurban. Begitu pula Nuh, istrinya, anaknya. Ibrahim alaihissalam berhasil semua. Makanya disebut ala. Dari jalur Sarah lahir Ishak. Dari jalur Hajar lahir Ismail. Dua-duanya an-nabiyullah. Begitu pula Imran. Istrinya solehah. Ketika istrinya Hannah binti Fakud hamil, langsung mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Begitu pula Imran sendiri adalah ahli ibadah. Jadi kalau ditanya, apa kuncinya? Kok bisa istrinya solehah, anaknya Maryam solehah, cucunya Isa bin Maryam jadi nabi? Ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari kita, laki-laki, Pak. Ayah suami. Kita semua kan ayah suami. Anak laki-laki kita calon ayah, calon suami. Tularkan kepada mereka 3 hal. Kalau kita mengikuti surat At-Tur. 1, bentuklah diri kita menjadi musfikin. Orang yang takut kepada Allah. Musfikin, takut itu akan membawa energisitas untuk terus bergerak amal tadi, Pak. Takut kepada Allah. Tuh, kedua, nad'u. Ini yang kedua. Konsisten komitmen untuk ibadah. Untuk doa hanya kepada Allah, untuk mengeluh hanya kepada Allah. Jadi namanya tad'u, nad'u. Yang ketiga, ini terapinya. Untuk bisa mempertahankan musfikin atau syauk gitu ya, maka perlu tazkirah atau zakir, artinya mengelola hati dengan tadi halaqah, taklim lagi, dibuka lagi. Insya Allah 3 poin ini bisa garis besarnya dijadikan alat untuk membentuk keluarga yang tadi. Wallahualam. Begitu barangkali. Surat 52 ayat 26, 27, 28, 29. Kenapa? Assalamualaikum. Mengatasi kondisi dalam kaum bagaimana yang digambarkan di dalam Al-An'am 129. Al-An'am 129. Baik, saya coba lihat ya. Al-An'am 129 ayatnya berbunyi nuwalli ba'daz zalimina ba'don, gitu Pak? Bukan? Ya, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'don
bima kanu yaksibun. Nah, untuk bisa merangkum ayat ini tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melihat nama konsepnya adalah dalam bahasa ilmiahnya namanya pretext. Pretext itu sibakun ayat sebelumnya. Kemudian konteks isi ayat itu dan post-text, teks sebelumnya, ayat sebelumnya. Hanya 3 tadi, Pak. Kita lihat ayat 129 misalnya, maka kita nggak boleh melihatnya hanya ayat itu. Kita lihat ayat sebelumnya, berarti 128. Kalau perlu ayat setelahnya, berarti 130. Nah, bagaimana hubungannya? Kita lihat dulu. Ayat 128 itu menggambarkan bahwa jin dan manusia secara umum adalah satu sama lain saling menjadi aulia, saling melindungi. Dalam arti gini, Bapak tahu setan, apa beda dengan iblis? Apa bedanya, Pak? Iblis dengan setan. Iblis makhluk. Kenapa makhluk? Terbuat dari apa? Iblis itu kan jin sebetulnya. Dalilnya Al-Kahfi ada. Wa kana minal jinni. Iblis itu jin. Jin itu makhluk. Makhluk itu terbuat dari panas, api yang panas. Kalau setan itu sifat. Makhluk manusia. Makanya kita berdoa berlindung kepada Allah bukan a'udzubillahi minal jinnir rajim, bukan. Atau a'udzubillahi minan nasir rajim, bukan, tapi minasyaiton. Karena setan bisa dari jin, bisa dari manusia. Nah, ayat yang tadi itu menggambarkan bahwa nyambungnya setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Setan dari kalangan manusia lazim disebut zalim. Satu sama lain akan melakukan aulia, saling melindungi. Maka untuk melawan mereka, satu berlindung kepada Allah, dua penguatan sesama mukmin. Kalau kita hanya menguatkan sesama mukmin, tidak berlindung kepada Allah, salah. Kalau kita hanya berlindung kepada Allah mungkin benar, tapi tetap akan kalah karena tidak menggunakan aspek sunatullah, manusianya berorganisasi, berjamaah itu penting, aulia tadi. Allahu a'lam. Mungkin begitu.